I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Sekarang kami lagi berada di kota Koto Tuo, negari Pariangan, dan merupakan salah satu ikon peninggalan sejarah. Stay tune ya untuk video selanjutnya. Nah guys, kali ini aku akan menceritakan sejarah singkat tentang Masjid Islah yang ada di kota Pariangan. Masjid Islah atau Masjid Tuo ini berlokasi di Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan masuknya masjid ini menandakan bahwa Islam pertama kali masuk ke ranah Minang, dan itu masjid ini dibangun pada abad ke-11. Bisa dilihat guys bahwa ukiran-ukiran yang ada di Masjid Tua ini sangatlah antik gitu, ukiran lama gitu guys. Sekedar informasi, Masjid Tua ini memiliki ciri khas bangunan adat Minangkabau dengan kubahnya yang dibentuk gonjong, yang terdiri dari 3 kubah. Bagian kubah tertinggi melambangkan keesaan Tuhan. Pada kubah tinggi ini terdapat 4 lapisan yang masing-masingnya melambangkan 4 jenis kedudukan masyarakat dalam suatu nagari, yaitu khatib, sultan, malin, dan pakyah. Bisa dilihat guys bahwa masjid ini betul-betul bersejarah banget bagi masyarakat Minangkabau. Oh ya guys, selain adanya Masjid Islah, di Pariangan ini juga ada Batu 50 Koto atau dikenal dengan Batu Lantai Tigo, yang dimana batu ini disebut juga dengan Tigo Tungku Sejarangan. Bisa dilihat guys bahwa batu ini betul-betul besar dan bertingkat 3. Dan selain adanya batu lantai Tigo, di sini kami juga mengunjungi salah satu pemakaman terpanjang di Minangkabau, yaitu bisa dihitung panjangnya itu adalah 25 meter kalau nggak salah ya guys ya. Dan makam ini adalah makam seorang arsitek pertama di Minangkabau, yaitu Tante Jogurhano. Oh ya guys, selain kami mengunjungi makam Tante Jogurhano, kami juga mengunjungi Balai Saruang. Nah, Balai Saruang itu merupakan tempat pertemuan pemuka tokoh masyarakat untuk memecahkan masalah dalam nagari. Dinamakan Balai Saruang karena tempat ini hanya memiliki 1 ruang untuk acara rapat nagari. Balai Saruang itu dibuat seperti rumah gadang dengan atap gonjong dan lantai ditinggikan dari tanah. Balenan panjang itu digunakan untuk musyawarah untuk mencari kata mufakat. Dan balai saruang itu digunakan untuk menurunkan masalah semasak-masaknya yang dihadiri oleh orang-orang yang benar-benar dipandang sangat penting. Oh ya guys, sekedar informasi, kami waktu itu belum bisa masuk ke dalam balai saruang tersebut karena ya penjaga balai saruang tersebut tidak hadir pada hari itu. Dan ini perjalanan kami mengunjungi Batu Batikam. Bisa dilihat guys kenapa kota Pariangan ini sangat indah, karena betul-betul indah guys. Oke, next, kali ini aku akan membahas tentang sejarah singkat Batu Batikam. Nah, dahulu kala di Minangkabau ada 2 orang saudara yang berkelainan bapak tapi memiliki ibu yang sama. Mereka adalah Datuk Perpati Nangsa Batang dan juga Datuk Katumanggungan, yang konon dari kedua datuk inilah lahir nama Minangkabau dari peristiwa Menang Adu Kerbau. Dan lahirlah 4 suku utama di Sumatera Barat, yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago. Nah, Datuk Perpati Nangsa Batang ini lahir dari seorang bapak arsitektorat atau cadek pandai, sementara Datuk Katumanggungan lahir dari bapak seorang otokrat atau kaum bangsawan. Kedua datuk ini memiliki konsep pemerintahan yang berbeda. Dan Datuk Perpati Nangsa Batang ini memegang konsep bahwa dudak sama rendah, tagak sama tinggi, yang artinya tidak memandang perbedaan. Sedangkan Datuk Katumanggungan lebih menginginkan hierarki dalam menjalankan kekuasaan, dan ia berpegang pada pepatah bajanjang naik batanggo turun. Akibat silang pendapat yang bersifat prinsipil itu, kedua pemimpin besar itu nyaris berselisih dengan hebat. Untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan, akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan kedua sistem itu bersamaan tergantung dari tingkat keperluannya. Tanda kesepakatan mereka berdua ditandai dengan batu yang ditikam hingga berlobang yang tembus hingga ke belakang batu tersebut dengan senjata pusaka masing-masing, yaitu keris balempol dan pedang jenawi. Sekian guys, sejarah singkat tentang Batu Batikam. Nah guys, selanjutnya ada sejarah tentang Istana Basa Pagaruyang. Istana Basa Pagaruyang dahulunya merupakan kediaman dari Raja Alam sekaligus pusat pemerintahan dari sistem konfederasi yang dipimpin oleh 3 pemimpin yang berjuluk Rajo Tigo Selo.
Istana ini merupakan replika dari bangunan asli yang terbakar pada tahun 1804. Bangunannya berbentuk sebuah rumah panggung berukuran besar dengan atap gonjong yang menjadi ciri khas dari arsitektur tradisional Minangkabau. Rumah panggung besar bertingkat ini dengan 72 tonggak yang menjadi penyangga utamanya. Terdapat 11 gonjong atau pucuk atap yang menghiasi bagian atas dari bangunan ini. Seluruh dinding bangunan dihiasi oleh ornamen ukiran berwarna-warni yang secara total terdiri dari 58 jenis motif yang berbeda. Sebagai sebuah istana kerajaan, masing-masing tingkat dalam bangunan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tingkat paling bawah merupakan tempat aktivitas utama pemerintahan berupa sebuah ruang besar yang melebar dengan area khusus sebagai singgasana raja di bagian tengahnya. Tingkat 2 bangunan merupakan ruang aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Lalu ruangan terakhir adalah ruang utama dengan beberapa bilik di samping dan belakang. Oke guys, sekian dulu sejarah singkatnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.